Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Semua tunjuk sana sama-sama 1, 2, 3 tunjuk dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya. Semuanya mau kompak untuk memuji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Ya, ayo setuju kompak dari selama-lamanya. Yeah.
syukur kepada Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa, bukan hanya ketika kami dibenarkan, bahkan saat kami berdosa Tuhan baik bagi kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk selalu hidup menyenangkan Engkau. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu dan hidup sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Tuntun kami Tuhan dalam jalan-jalan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan apa yang Roh Kudus mau sampaikan bagi kami. Hamba-Mu hanya Allah yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Mari kita akan bersama. Amin. Iya, shalom. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Pendeta Beni ya, saya boleh melayani tempat ini. Ya, karena secara manusia memang semuanya di luar rencana. Tetapi ketika Tuhan yang berkehendak, maka kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya, saya beberapa waktu yang lalu udah coba urus visa tapi tidak tembus saudara. Ya, mungkin karena namanya Dewi Basir, jadi dicurigai sama Bangga Basir. Tapi ketika Tuhan berkehendak, maka ya apa yang tidak pernah kita pikirkan itulah yang Tuhan sediakan. Saya mengucap syukur bisa berjumpa dengan saudara, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga mengasihi setiap kita. Tidak gampang hidup di negeri orang. Ya, seringkali bahkan saya tahu ada banyak mungkin pergumulan batin yang kita rasakan, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan dimanapun kita berada, maka itulah yang terbaik ya Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan saudara di tempat ini. Ya, bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan itu pasti punya rencana di dalam setiap hidup kita. Mari kita temukan yang menjadi rencana Tuhan, bukan rencana kita. Saudara ya, dalam hidup ini saya belajar untuk banyak duduk di kaki Tuhan, banyak bertanya, Tuhan apa kehendak-Mu atas hidupku? Karena kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari banyaknya uang yang saudara punya, bukan jumlah depositmu, karena Tuhan tidak pernah melihat itu. Tapi seberapa besar kita ini melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang tidak sekolah. Tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Ini kenapa jadi tegang ya? Musik yang menegangkan di sini. Iya, musiknya agak horor. Iya, jadi ya saya percaya saudara ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup ini kalau bagi saya hidup ini adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yesus hidupnya itu nggak panjang, umurnya Yesus itu tidak panjang ya. Berapa tahun umurnya Tuhan Yesus? Lulus Alkitab semua ini. Luar biasa ya. Yesus hidup ya nggak sampai 100 tahun, tetapi hidup yang singkat dari Yesus itu untuk menggenapi kehendak Bapa. Bukan soal berapa tua umur saudara, maaf. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan, walaupun tua, maaf, engkau bodoh. Amin. Jadi coba kita timbang sendiri saja, sekarang ini kita pintar atau bodoh? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Bukankah dalam segala hal itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Saya ini nggak tahu tadi apa yang mau saya sampaikan di sini, karena memang saya bukan tipe pengkhotbah yang menyiapkan firman dari 1 bulan atau 2 bulan. Saya tahu Tuhan itu berbicara, Dia bergerak, Dia mengalir di tengah kita. Sampai tadi saya duduk di situ, apa ya Tuhan masih blank, tapi Roh Kudus ngomong mengalir saja. Jadi saya percaya di Tuhan lagi tuntun nih, ya berbicara tentang mengerti kehendak Tuhan. Ini nggak ada di dalam apa yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi kita mengalir saja saudara.
Saya nggak tahu kenapa Tuhan berbicara kuat ini. Mungkin banyak orang di sini yang belum mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini kita sia-siakan berapa puluh tahun kita hidup dengan tidak mengerti kehendak Tuhan. Lalu bagaimana mengerti kehendak Tuhan itu? Saudara, dalam segala perkara Alkitab berkata, Roma 8 ayat 28, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Berarti kehendak Tuhan itu ada dalam setiap perkara di hidup kita sebenarnya. Ya, makanya banyak orang yang datang, Bu, konseling, saya nggak sanggup bertahan dengan suami saya, Bu, orangnya begini. Saya bilang, Ibu sudah tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Terlalu banyak orang Kristen yang bikin kesalahan dalam hidupnya karena mereka nggak ngerti kehendak Tuhan. Dan saya menemukan dalam pelayanan saya, orang-orang yang datang konseling itu orang semua nggak ngerti kehendak Tuhan. Lah kalau kamu sudah nggak ngerti kehendak Tuhan, gimana saya bisa menuntun kamu? Yang kamu hidupi itu kehendakmu sendiri. Ketika orang menghidupi kehendaknya sendiri, kacau lah hidupnya, saudara. Ya kita hidup karpe dewe kan. Kalau saya mau saya hidupi, kalau enggak ya sudah saya tinggal. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena orang semua hidup bagi kehendaknya sendiri. Saya berkata, Bu, Ibu jangan menyerah, doakan suamimu. Udah gak tahan Bu Dewi. Ya memang semua orang gak tahan. Saya tuh kadang bingung, saudara. Kalau orang datang konseling, saya tanya, Ibu dulu menikah sama dia yang suruh siapa? Ya saya sendiri, Bu. Dulu jatuh cinta, iya. Sekarang cintanya mana? Sudah melayang, ya. Lalu kenapa Ibu sekarang datang ngeluh semua kelemahan suami? Kenapa begini? Karena dari awal orang itu menikah, dia tidak ngerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidupnya. Waktu saya bertobat tahun 95, saya kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mungkin saudara sudah menyaksikan ya di channel YouTube saya. Siapa yang ikut program saya di channel YouTube saya? Ya, yang sudah subscribe? Yang belum subscribe, tolong subscribe, like dan share. Ya, jadi Basil TV gitu ya. Jadi sebagian sudah mendengar kesaksian saya. Saya ini terlahir bukan dari keluarga Kristen, tapi saya haji. Dan saya tidak mengenal Tuhan dari saya masih kecil. Saya baru menerima Yesus itu setelah saya lulus SMA, di mana saya selama saya hidup ya, saya tidak mengerti, bahkan tidak mengenal Tuhan. Ya, bagaimana mungkin orang bisa mengerti kehendak Tuhan, orang Tuhannya aja nggak dikenal. Jadi saudara, banyak orang itu berkata Kristen, tapi sesungguhnya dia nggak ngerti, nggak kenal betul siapa Tuhannya. Karena itu kita semua perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen, tapi berjumpalah secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ya, dan tahun 95 itu waktu saya mau bunuh diri, hidup saya udah hancur, saya jatuh dalam dosa, lalu akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau ada, tapi siapa Engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati. Dan pasti orang kalau mau bunuh diri minta ketemu Tuhan, ya pasti nggak jadi mati. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Seburuk apapun masa lalumu, ketika engkau mau berjumpa dengan Tuhan, maka dia menjadikan engkau sesuatu yang berarti. Siapa yang menyangka hari ini saya bisa menjadi berkat dipakai Tuhan bagi banyak orang. Saya yang dulunya orang yang mau mengakhiri hidup, yang udah menjadi sampah bahkan di tengah keluarga. Tapi Tuhan akhirnya menemukan saya, dia mengangkat hidup saya, dan dia menjadikan saya sesuatu di tangannya, saudara. Dan akhirnya sejak saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ya akhirnya saya mulai mau mengenal kehendak Tuhan itu. Sebentar, saya mau difoto. Biar enggak fotonya jadi lagi buka mulut, saudara. Biar agak bagus gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saudara, saya akhirnya mulai membaca firman, saya mulai membaca Alkitab, ya. Bagaimana saya mulai menyadari akan kehendak Tuhan? Waktu kita mulai bergaul dengan firman Tuhan. Ketika saya bertobat, saya mulai baca Alkitab secara sembunyi-sembunyi di kamar, kadang di kamar mandi. Alkitab saya umpetin di dalam lemari tumpuk pakaian, karena saya takut ketahuan. Nabi saya itu sudah dari kecil
Wanti-wanti, kamu nggak boleh berteman dekat sama orang Kristen, tidak boleh jatuh cinta sama laki-laki Kristen, apalagi nikah sama cowok Kristen. Kalau kamu sampai menikah dengan orang Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak berani dekat-dekat sama cowok Kristen, padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Nggak usah tepuk tangan. Akhirnya saya secara sembunyi-sembunyi, tapi kan Alkitab memang berkata iman itu bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Jadi bagi saudara yang belum dianiaya, saya doakan supaya dianiaya. Bilang amin. Amin. Itu saya suka begini orang Kristen ya. Aniaya itu bukan hanya secara fisik loh, kita mau dibunuh atau apa, enggak. Ya seringkali suami menganiaya istri bukan hanya dari cara kita dipukul atau apa. Kadang-kadang ada tekanan batin, ada kesedihan, ada air mata, itu juga namanya aniaya. Tetapi iman bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada buku penuntun kehidupan yang Tuhan berikan agar kita ngerti kehendak Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab ini buku penuntun kehidupan. Tapi banyak orang Kristen malas baca Alkitab. Bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Ya, bahkan sebagian menjadikan Alkitab itu obat tidur. Kalau nggak bisa tidur, baca Alkitab. Ya, dia bilang ke pendetanya, Pak, saya itu tiap malam nggak bisa tidur. Pendetanya bilang, oh itu pasti rencana Tuhan supaya ibu baca Alkitab tiap malam. Minggu depan dia balik, Pak Pendeta, memang betul. Kenapa? Alkitab obat tidur yang manjur. Pokoknya kalau saya nggak bisa tidur, saya baca Alkitab baru 1 ayat langsung. Saudara, ya, dan akhirnya saya mulai mengerti hati Tuhan ketika saya mulai membaca Alkitab. Ada begitu banyak tuntunan di sana, lalu saya mulai sadar bahwa Tuhan itu menciptakan saya di dunia dengan sebuah tujuan. Dan saya harus menemukan tujuan Tuhan itu apa. Sampai ketika saya akhirnya berhadapan dengan keluarga, saya disuruh memilih Yesus atau keluarga, dan saya memilih Yesus. Ketika saya memilih Yesus, papi saya bilang, kamu pilih keluarga atau Yesus. Kalau kamu pilih Yesus, kamu angkat kaki dari rumah ini, dan jangan anggap kamu punya keluarga, dan jangan bawa ijazahmu. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Secara manusia berat, jalan di depan saya buram. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya kalau lihat anak saya yang baru lulus SMA, seringkali saya meneteskan air mata. Dalam hati saya ingat, dulu saya sebesar dia harus meninggalkan keluarga. Dan rasanya, kalau saya pikir sekarang itu sesuatu yang berat. Itu gara-gara musiknya ini jadi nangis. Akhirnya dia berhasil, tepuk tangan buat dia. Jangan menunggu dia tahu. Dan akhirnya, tapi saya melihat Tuhan, saudara. Saya melihat apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Bahkan ketika jalan di depan saya itu tidak tahu seperti apa. Bayangkan saya waktu masih umur ya begitu muda, saya harus tinggalkan keluarga, saya memilih Yesus tanpa bawa ijazah. Saya nggak boleh bawa ijazah saya. Saya mulai berjalan dengan iman, seperti Abraham yang disuruh Tuhan, keluar, tinggalkan sanak saudaramu, kamu pergi ke satu negeri yang akan aku tuntun. Ya, rasanya nggak enak. Lebih enak kalau Tuhan bilang gini, kamu pergi, ya, ini petanya, kamu ikuti peta ini. Dan waktu itu juga belum ada Google Map yang bisa kasih tahu belok kanan, di depan ada jembatan, belok kiri. Rasanya buta, saudara, nggak ada tuntunan apa-apa. Abraham berjalan, satu-satunya petanya adalah iman kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kasih Abraham peta? Karena kalau dikasih peta, matanya tertuju kepada peta. Tapi justru dalam ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita, disitulah kita bergantung kepada Tuhan.
Ada banyak orang Kristen hari-hari ini tidak lagi mengalami Tuhan. Kenapa? Dia nggak pernah berjalan mengandalkan Tuhan. Karena itu kita nggak lagi lihat mujizat. Hidup saya penuh dengan mujizat demi mujizat demi mujizat. Kenapa? Karena saya bergantung pada Tuhan. Tidak cukup kekuatanmu, saudara, untuk bergantung pada dirimu sendiri. Karena itu Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak punya cukup kekuatan untuk menjalani hidup ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Lalu akhirnya, ya, saya berjalan hanya bersama Tuhan dari kota Poso. Saya menuju ke kota Palu. Ya, di kota Palu saya tinggal di kos-kosan untuk bisa numpang makan. Saya cuci baju, saya nyetrika, saya nyapu. Kadang iblis datang goblok jadi pembantu ikut Yesus. Pulang ke keluargamu, di sana ada pembantu yang cuciin bajumu. Saya cuma berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar, dan hidupku bukan milikku lagi tapi milik Tuhan. Amin. Sadarkah saudara, ketika engkau sudah dibeli oleh Kristus, engkau kehilangan hak atas hidupmu. Seperti budak. Ya, zaman dulu ketika budak itu dibeli, dia kehilangan hak bahkan atas nyawanya. Dia mau dibunuh sama tuannya aja, zaman itu diperbolehkan, tidak ada hukumnya, saudara. Nah, kita ini telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan sudah seharusnya hidup kita ini berarti tergadaikan kepada Tuhan. Jangan lagi hidup menurut keinginanmu sendiri, tapi belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saya bahkan waktu itu berkata, Tuhan, saya tidak mau menikah, saya hanya mau melayani Tuhan saja. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang saya mau menikah, Tuhan tunjukkan. Saya minta jodoh dari Tuhan. Karena jodoh itu cuma satu, saudara, ya. Kalau ganti-ganti itu apa ya? Lalu saya mulai berdoa, ya, dan akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar, ya, makanya Pak Lukas Kusuma itu dosen saya. Tapi dia sudah tidak ingat saya tentunya. Karena dulu saya masih kurus dan hitam dan dekil. Sekarang sudah gendut, saudara. Lalu akhirnya saya mulai pelayanan. Satu saat saya diutus di Solo pelayanan, dan disitulah saya ketemu dengan Arjuno dari Solo. Ya. Dulu saya sering berpikir gini, Tuhan, jodoh saya tuh di mana ya? Kalau memang Tuhan kasih saya jodoh, di mana kira-kira, siapa dia? Saya kadang-kadang menghayal di mana ya jodoh saya itu. Tapi ketika saya bertemu, ya, lalu saya bilang sama dia, saya bilang, saya bukan cari pacar, saya cari suami. Jadi gak usah pacaran lama-lama. Ya. Buang waktu, buang tenaga, buang pulsa. Kalau kita sudah yakin dari Tuhan, ayo kita menikah, gak usah pacaran lama-lama. Dan ternyata dia cukup beriman waktu itu, ya, karena memang waktu itu kita sama-sama melayani Tuhan. Banyak orang bilang melayani Tuhan makan apa, belum tahu dia. Lalu akhirnya kita menikah di Solo. Waktu menikah saya telepon orang tua saya bilang, papi, saya mau menikah. Ini siapa? Ini Debbie. Debbie siapa ya? Debbie Basir, anaknya papi. Maaf ya, saya memang dulu punya anak nama Debbie, tapi udah mati, udah lama mati. Kamu mau menikah, mau dikubur, mau apa, nggak usah kabari ke keluarga ini, karena sampai di akhirat kita tidak ketemu lagi. Saya cuma meneteskan air mata. Saya bilang sama papi saya tahu dalam hati papi melepaskan berkat buat saya. Sampai kapanpun papi tetap orang tua saya, teleponnya ditutup. Akhirnya kami menikah. Jadi dia ini pria paling beruntung, nggak lamaran. Tidak melamar, saudara. Ya, sudah kita langsung menikah saja ya. Dia mintanya sama Tuhan, Bapa di sorga, karena dia Bapa saya. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia.
Saya pernah merasakan hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang 1 sen pun di tangan. Jadi kalau orang bilang saya mulai dari nol, enggak, saya mulai dari nil. Karena apa yang pernah saya rasakan itu diambil semuanya. Dan saya mulai dari nil, dan itu tidak mudah. Seringkali ada godaan-godaan dunia di tengah penderitaan. Sampai kapan kamu menderita ikut Tuhan? Tapi saya tetap berkata, Tuhan, ini lagunya masa sedih gitu. Ya, luntur nih eyeliner. Jadi saya cuma berkata, ya Tuhan, sampai kapanpun saya ini utang nyawa sama Tuhan. Saya mau bayar. Saudara, ya kalau orang bertanya, sampai kapan Bu kita menderita? Saudara mau tahu sampai kapan kita menderita? Saya ini baru merasakan bagaimana diberkati Tuhan itu sejak pandemi ini. Saudara tahu, awal pertama masuk pandemi tahun lalu itu, kami berdua bahkan sudah berpikir kita tidak tahu hidup ke depan seperti apa, karena semua pelayanan cancel. Bahkan anak saya mau kuliah, saya bilang tidak usah kuliah nak, mami gak punya uang, mami gak mau utang. Dia bilang kalau kuliah 70 juta tok mam, 70 juta tok tidak ada di rekening kita. Jadi tidak usah kuliah. Saya menguatkan hati anak saya, gak apa-apa nak, kuliah atau tidak menentukan surga atau neraka. Padahal itu hanya kata-kata penghiburan dia. Tapi saya cuma bilang sama suami, mungkin yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, lalu kita pulang dengan hasil penjualan rumah itu kita balik ke Solo. Saya waktu itu sempat nangis sama Tuhan, berkata begini, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan? Seperti ini terus rasanya hidup ikut Tuhan. Tapi apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang gak pernah timbul di pikiran, di hati, itu yang Tuhan sediakan. Jangan pernah menyerah, karena engkau tidak tahu di titik mana Tuhan akan menepati semua janjinya dalam hidup. Jangan pernah menyerah satu langkah pun, saudara, karena Dia Tuhan yang hidup. Terima kasih Pak buat pengertiannya. Tuhan memberkatimu ya Pak, di bumi dan di surga. Kalau cuma di surga tuh kelamaan ya Pak. Dan akhirnya saudara, saya benar tahun lalu itu bertanya loh, sampai kapan Tuhan, sampai kapan? Rasanya mau menyerah ikut Tuhan tuh berat. Ya, harus menyalitkan daging, beberapa kali dikecewakan, beberapa kali difitnah. Rasanya berat sekali, tapi kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan buat. Ya, tahun lalu berpikir jual rumah. Saya mau bersaksi sama saudara, hari ini kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah. Bahkan di tengah pandemi ini kami, puji Tuhan, izinkan Tuhan, kami membangun 8 gereja di desa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang sanggup Tuhan kerjakan. Dengan cara-cara yang ajaib. Siapa sangka di tengah masa pandemi tiba-tiba saya bisa melukis. Untuk kesaksian ini biar suami saya aja yang cerita, sini saya. Dia gini. Sini, saudara setuju ya dia bagi. Dia ini selalu mau jadi orang di belakang layar, saudara. Ya, tapi biar kali ini saya kerjain dia. Shalom. Awal pandemi benar yang dikatakan, karena kita berdua melayani Tuhan, dan waktu awal pandemi itu semua jadwal cancel, dan jujur kita hidup dari melayani Tuhan. Dan saya biasa yang bikin jadwalnya dia sampai biasanya 2 tahun full, 3 tahun full. Tapi begitu pandemi semua gereja telepon cancel dan tidak tahu kapan lagi.
sempat waktu itu saya seorang suami berpikir dengan logika kita juga, ke depan kayak apa, ya benar yang dikatakan, kita jual rumah Jakarta dan kita kembali ke Solo. Tapi luar biasa waktu itu Tuhan tuntun waktu itu kita bikin YouTube. Yang pertama YouTube, yang kedua lukisan. Yang YouTube waktu itu tanpa sengaja dia pencet live di YouTube, tiba-tiba jam 8 malam waktu pencet live itu ada 2.000 orang masuk, dan pada bertanya, Bu mau ngapain, karena kondisi waktu itu memang benar-benar menakutkan, semua orang takut dan di Jakarta itu lockdown. Kemudian karena bingung, dia ajak menyembah Tuhan, yuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian kita berdoa selama 1 jam. Setelah selesai itu mereka pada bilang, Bu besok lagi ya, setiap jam 8 malam. Makanya saudara kalau di Dedi Basir TV setiap malam ada mesbah doa. Di sini pagi. Oh ya, di sini pagi ya. Itu diawali dari bukan karena kita bikin konten, tapi memang Tuhan suruh itu, dan sampai sekarang tidak pernah bolong, dan bahkan pagi sama sore. Jadi kalau di Indonesia jam 5 pagi, malam jam 8 malam. Dari YouTube itu pun akhirnya Tuhan memberkati, dari YouTube dari subscribe 50.000 sekarang jadi 430.000. Dan puji Tuhan kita terima berkat dari YouTube itu juga. Itu yang pertama. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, setiap kita selesai misbah doa yang ditayangkan itu, setelah selesai dia kembali ke ruangan, saya kembali ke studio yang 3x3. Kalau sudah tahu, yang setiap malam kita ada itu bukan studio yang besar, tapi studio yang kecil sekali, cuma 3x3 ukuran kamar. Tapi itu memberkati sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai di Amerika, sampai di negara 5 benua. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah itu istri saya ngajak ke toko buku. Waktu itu Gramedia masih buka, dan dia lucu, dia nanyanya gini, yuk kita beli kanvas sama alat lukis. Saya bilang gini, saya menikah sama kamu 20 tahun 20 tahun lebih, belum pernah kamu yang namanya pegang pensil, gambar apa, kayak gak pernah. Dan dia bahkan jarang banget nulis di kertas, itu jarang. Tapi tiba-tiba dia minta gini, yuk kita ke toko buku, terus beli kanvas dan alat lukis. Oke, saya bilang nggak tahu, mungkin dia mau coba-coba, ya udah saya beli. Waktu beli dia bukan hanya ambil kanvas satu, saudara, dia ambil kanvas banyak sekali. Saya gini, sempat dalam hati gini, keuangan kita ini udah mulai menipis karena ke depan pandemi, kita nggak tahu. Kamu beli kanvas banyak banget sama alat lukis yang banyak, maaf ini sampai harganya jutaan. Saya waktu dikasih mau bayar ini mau hobi atau mau apa, tapi ini kan hobi yang sia-sia menurut saya, karena kan dia bukan lukis. Kemudian ya udah saya bayar, pulang. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu malam-malam setelah mesbah doa, saya edit video di ruangan, kemudian di ruang sebelah. Tiba-tiba 1,5 jam saya keluar, saya kaget, saudara. Ada lukisan keren banget. Saya bilang gini, ini lukisan siapa? Dia bilang, emang di sini ada orang lain, cuma itu yang lukis. Iya juga ya. Dan lukisan itu yang pertama hutan lavender, tanaman lavender. Saya bilang ini lukisan bukan orang pemula. Saya bilang, ini kamu melukis kapan? Dia barusan waktu 1,5 jam. Karena saking senengnya dia foto, saudara. Dia foto, diangkat di Instagram. Karena saking seneng, pinter melukis kan, diangkat di Instagram. Kemudian tiba-tiba dari Surabaya telepon, Bu, saya lihat lukisan ibu bisa melukis ya? Bukan, ini kita belajar melukis. Kemudian karena saking senengnya diangkat di Instagram. Kemudian ibu itu gini, Bu, saya boleh nggak memiliki lukisan itu? Silahkan, kalau mau dijual berapa? Nggak jual kita, karena ini lukisan pertama kali istri saya. Akhirnya bisa minta nomor rekening, bisa lukisan itu jadi milik saya, bisa. Kemudian lukisan pertama, saudara, laku 10 juta. Dan paling tinggi 75 juta. Dan sekarang sudah keluar 45 lukisan. Dan
saya dan dari YouTube juga kita terima berkat, dari lukisan itu terima berkat, anak saya bisa sekolah, dan saudara sekarang puji Tuhan kita beli rumah dan bangun studio untuk YouTube. Dan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, bukan semata-mata kami sekarang. Dan sekarang pesenannya lukisan istri saya banyak sekali, tapi ditinggal ke Amerika 1 bulan, jadi pending dulu. Jadi kalau ada yang mau pesan, hubungi nomor di bawah sini. Tapi harus tunggu berbulan-bulan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Siapa menyangka Tuhan mengadakan pembalikan keadaan dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, jadi sekarang saya orang ngomong pendeta YouTuber. Sampai kemarin saya masuk di imigrasi ditanya pekerjaannya apa, saya jawab YouTuber. Masuk ke Amerika dengan pekerjaan apa, YouTuber. Terus dia bilang, boleh nih bikin video sama saya. Saya bilang, Wani Piro. Saudara, Tuhan itu sangat-sangat luar biasa di tengah apa ya makanya jangan cuma bisa nyanyi di gereja, tapi hidupi firman itu. Saya punya komitmen, Tuhan, sekalipun kami kehilangan rumah mungkin tahun ini, aku akan tetap percaya kepadamu. Tidak sedikit pun aku meragukan. Saya bilang dalam hati saya begini, sekalipun saya kehilangan rumah, Tuhan, saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini, Tuhan, yang tidak ada apa-apa. Jadi kalau kami jual rumah itu sudah satu plus banget bagi saya, karena saya pernah ada di min banget. Saudara, engkau menderita itu baik bagimu. Kita itu menderita baik bagi kita karena firman Tuhan, ya, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Siapa yang sangka akhirnya di masa pandemi saya bisa melukis, ya. Lukisan saya, puji Tuhan, ya, kayak tadi yang disaksikan suami saya sampai keluar. Sampai ada satu lukisan, waktu saya lagi ngelukis, saudara, suami saya lihat, dia bilang, dari semua lukisan ini yang paling jelek. Terus saya bilang iya. Dia bilang iya sih, saya juga merasa jelek. Udah mau saya cat hitam semua, tiba-tiba anak saya naik. Anak saya bilang, wow, dari semua lukisan mami ini yang paling bagus. Saya kaget, nah, ini orang mami sudah mau cat hitam semua. Ih, jangan mam, please, kalau nggak ada yang beli buat aku, tak taruh di kamarku. Karena anak saya minta, ya sudah, terpaksa saya foto. Seperti biasa setiap habis lukis saya upload di IG. Saudara tahu lukisan itu yang pesan 4 orang. Jadi saya bikin lukisan itu 4 biji, kirim ke Kalimantan, kirim ke Surabaya, ke Batam. Ya, siapa yang sangka begitu cara Tuhan itu tidak pernah kita bayangkan, kan? Tapi pulang dari sini jangan rame-rame beli kanvas. Lalu mencoba keberuntungan. Tuhan punya jalan yang berbeda. Tapi itulah ya, di saat tidak ada jalan, ya Tuhan itu sanggup buat jalan. Dia punya cara beda-beda bagi saudara dan saya, tidak sama. Tapi dia Tuhan yang hidup, saudara. Ya, biar hari-hari ini kita mau percaya, ya, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Amin. Cobalah mengerti kehendaknya. Ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kata Rasul Paulus, dan mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Yesus berkata, Bapa, bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Kehendak kita belum tentu itu yang terbaik, tetapi kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kalau hari ini banyak orang bermasalah dalam keluarga, saya selalu bilang ketika orang datang, Bu, saya sudah gak kuat, saya mau bercerai. Saya bilang, Bu, kalau saja ada satu orang dalam keluarga itu yang mau meminta kehendak Tuhan turun atas rumah tangga itu, maka Tuhan bisa memperhitungkan itu dan dia pasti akan memulihkan. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang merindukan kehendak Tuhan terjadi di sana, sulit bagi Tuhan untuk bekerja. Kuncinya apa? Milikilah kerinduan untuk mengerti kehendak Tuhan. Milikilah satu hati yang benar-benar mau, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu sesulit apapun.
Aku mau menjalaninya. Saya bertobat tahun 1995 berarti ya saya bertobat. Kalau sampai hari ini berapa tahun? Coba ada yang bisa hitung cepet. Berapa? 26 tahun, saudara. Saya baru melihat apa yang Tuhan janjikan. Waktu saya keluar dari rumah, saya dapat ayat yang berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Engkau akan peroleh saudara laki-laki, saudara perempuan, rumah yang pernah engkau tinggalkan, bahkan semua akan aku sediakan bagimu. Saya baru lihat itu digenapi tahun ini, di tahun ke-26. Saya mengikut Tuhan. Jangan tanya berapa lama aku harus menderita Tuhan menjalani hidup ini. Jalani saja, saudara. Kenapa? Karena ketaatan kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Lama atau tidaknya engkau melihat janji Tuhan itu tergantung dari ketaatanmu, cara kita berespon. Ketika difitnah, mau ngapa? Mau bela diri? Tidak usah, duduk di kaki Tuhan. Ada yang tanya, Bu, saya dengar ibu banyak fitnahan gini. Iya. Bahkan foto saya pernah ditayangkan di beberapa media di salah satu gereja, seperti orang yang melakukan sebuah kejahatan. Beberapa orang datang bertanya, Bu, apa yang ibu lakukan? Ada pengacara datang, Ibu, saya siap bela ibu. Kita bisa tuntut orang seperti ini, Ibu nggak usah bayar saya. Saya bilang nggak usah. Tapi ini pembunuhan karakter. Saya bilang tidak ada yang bisa bunuh karakter saya selain diri saya sendiri. Sehebat apapun orang mencoba melumpuhkan saya, selama saya dekat Tuhan, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Saya tahu Tuhan izinkan ini, saya sedang diproses Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Membela diri? Nggak usah. Duduk di kaki Tuhan. Hari ini orang-orang yang melakukan kepada kami segala macam hal yang jahat, gantian lagi diproses. Hei, hidup ini berjalan dan Tuhan itu nggak tidur. Kita nggak usah balas. Ada Tuhan yang melihat semua yang kita alami di dunia ini. Yang engkau harus lakukan bagianmu, duduk di kakinya saja. Sampai saya pernah kepahitan kepada hamba Tuhan. Saya berkata, kalau lihat model hamba Tuhan begini, saya rasanya mau pindah lagi ke agama saya dulu. Tapi untungnya saya tidak lihat manusia, tapi saya lihat Yesus. Saya melihat Yesus. Dan di balik semua peristiwa yang terjadi itu, ternyata Tuhan itu sedang melatih iman kita. Belajarlah untuk sungguh-sungguh percaya mengikut Tuhan. Saudara, ya, ikut Tuhan, percaya pada Tuhan itu memang tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi ketika kita mau pakai iman, Alkitab berkata iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang kau harapkan hari ini? Pemulihan atas hidupmu, keluargamu, atau engkau sedang merindukan sebuah kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu? Teruslah percaya, pakailah imanmu dan katakan, Tuhan, aku mau berjalan bersama Tuhan, aku mau melihat apa yang Tuhan buat dalam hidupku itu yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kita mendatang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Dia hari ini. Katakan, Tuhan, ini hidup kami. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami, Bapa. Bawa kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Apapun yang sedang saudara pikirkan, Tuhan tahu. Dia Bapa yang melihat, Dia Bapa yang merasakan bahkan apa yang Engkau rasakan hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku besar.
Bapa, kami tahu Engkaulah yang lebih tahu jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak berjalan mengikuti kehendak-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk mulai mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, bahkan dalam setiap peristiwa yang kami alami hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, sekalipun mereka ada di negeri orang, tapi kami percaya setiap tanah yang diinjak akan menjadi milik mereka untuk kerajaan Allah, di mana mereka boleh melakukan tugas sebagai anak-anak Tuhan untuk menyelamatkan dan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Pakai setiap kami untuk kehendak-Mu, untuk rencana-Mu. Bahkan mungkin banyak dari kami hari-hari ini yang belum mengerti akan apa yang akan kami alami ke depan, bahkan apa rencana Tuhan ke depan atas hidup kami. Namun kami percaya, Tuhan, tangan-Mu lah yang selalu menuntun kami. Tuntun setiap langkah kami, Tuhan. Tuntun setiap hidup kami. Bawa kami masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna, karena kami tahu itulah yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan, Engkau yang telah berjanji, dan Engkau pasti menepati ketika kami bersepakat dengan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau bersepakat, katakan saudara, Tuhan, kami mau bersepakat dengan Engkau. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu, Bapa, supaya kami melihat setiap janji dan pintu-pintu berkat dibukakan bagi hidup. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama